pada sebuah kota kecil bernama Badger di Pennsylvania. Sebuah keluarga bersiap untuk makan malam. Sejurus kemudian terjadi getaran yang semakin hebat hingga tiba-tiba. Setelah ledakan tadi, keluarga itu pun berkumpul untuk memastikan kondisi mereka. Namun tanpa sebab yang jelas, satu persatu mereka bertumbangan kehilangan nyawa. Dan inilah dongeng dari film yang berjudul Risen 2021. Di kota New York, seorang ahli eksobiologi bernama Lawrence Stone menonton berita tentang ledakan misterius di kota Badger yang menewaskan seluruh penduduk kota yang berjumlah 1.300 orang. Wartawan pun hanya boleh meliput pada jarak 80 km dari pusat ledakan dengan alasan udara di sekitar kota dianggap sangat beracun. Belum ada petunjuk pasti mengenai penyebab ledakan. Namun ada yang berpendapat bahwa ledakan berasal dari pabrik kimia lokal. Tapi tidak sedikit yang berspekulasi bahwa itu adalah serangan teroris. Selang beberapa saat, 2 orang tentara datang untuk menjemput Lauren. Kendati sebenarnya ia tidak mengerti bagaimana dirinya dapat membantu mereka. Sampai di markas militer, kolonel bernama Roger M. Merrick memperkenalkan Lauren kepada seorang ahli astrobiologi bernama David Santiago. Roger kemudian memberitahu para ahli geologi telah mengkonfirmasi bahwa ledakan tersebut berasal dari meteorit. Bahkan menurut mereka, itu adalah meteorit pertama yang melepaskan gas beracun dan membunuh manusia. Oleh sebab itulah keahlian Lauren dan David diperlukan untuk membantu penyelidikan. Informasi apapun yang ditemukan akan menjadi penting agar dapat menjelaskan insiden yang terjadi. Roger meyakinkan dia memilih Lauren karena berdasarkan berkasnya dijelaskan bahwa Lauren dapat menemukan apapun yang berasal dari luar bumi. Kedua ilmuwan yang telah mengenakan pakaian APD lantas dibawa ke pusat jatuhnya meteorit. Beberapa jam berlalu mereka akhirnya sampai di lokasi. Namun mereka hanya melihat tanah yang ditutupi oleh salju dan kawah bekas jatuhnya meteor. Tapi di sekitar lubang, Lauren menemukan tunas tanaman berwarna merah sehingga membuatnya penasaran. Begitu kembali ke rumah, Lauren mulai mencari informasi mengenai peristiwa meteorit terakhir. Di sana dia menemukan bahwa pada tahun 2013, sebuah meteorit meledak di Rusia. Selain itu, Lauren juga menemukan sebuah video wawancara dengan seorang penduduk setempat. Wanita di video menceritakan bahwa setelah meteorit jatuh, gas beracun tersebar dan menyebabkan banyak orang mati. Dikatakan pula kalau di lokasi kejadian ditemukan benih yang tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, di mana semua jenis makhluk hidup yang berada di sekitarnya mendadak mati. Pohon itu kemudian dihancurkan dan informasi tentang kejadian tersebut juga dirahasiakan. Malang diketahui wanita yang mengungkapkan informasi tadi ternyata dihabisi tepat setelah wawancara. Keesokan hari, 2 orang dokter mulai melakukan otopsi kepada seorang pria korban meteorit di Badger. Manakala membuat sayatan pertama, para dokter menjadi heran dengan cairan hitam yang keluar dari tubuhnya. Anehnya lagi, cairan tersebut mendadak kembali masuk ke tubuhnya. Bahkan luka sayatan tadi secara perlahan juga sembuh. Belum lagi rasa heran itu selesai, tiba-tiba kebangkitan pria ini sontak mengejutkan mereka semua. Namun pria bernama Robert Windsor ini tidak bereaksi terhadap apapun dan hanya menatap ke bawah. Lantas dengan rasa takut seorang dokter mencoba memeriksanya. Sang dokter mendapati Robert tidak memiliki denyut nadi atau tekanan darah dan tubuhnya pun dingin. Hal ini mengindikasikan kalau Robert sebenarnya mati. Bersamaan dengan itu terjadi keributan di koridor, di mana mereka melihat korban-korban lainnya juga bangkit. Dokter kemudian mencoba untuk melihat reaksi dari korban dengan menunjukkan foto keluarga mereka. Sayang upaya itu sia-sia. Dan satu-satunya hal yang dilakukan oleh korban yang bangkit adalah menengok ke suatu arah. Berdasarkan data, 49 dari 1.300 warga kota Badger ditemukan bangkit kembali, sedangkan yang lain tidak mengalami hal serupa. Jadi mereka berteori, ke-49 korban yang bangkit ini tinggal di dekat ledakan. Korban-korban tersebut tak hanya menghirup gas beracun,
tetapi juga menelan pecahan meteorit yang tersebar dan mengakibatkan perubahan pada DNA mereka. Dengan kata lain, siapapun yang sekarang menghirup gas beracun di kota Badger tidak akan hidup kembali. Sementara itu, Lauren memberitahu Roger tentang meteorit di Rusia. Menurutnya, orang-orang di Rusia juga menjadi korban seperti mereka. Dan ini bukanlah suatu kecelakaan. Namun sang kolonel tidak percaya pada teori konspirasi. Selang beberapa waktu, Presiden dan jajarannya membahas insiden tersebut. Setelah mendengar penjelasan mengenai perubahan DNA yang terjadi, serta menyimpulkan bahwa para korban adalah mayat hidup, maka mereka mengusulkan untuk membakar mayat-mayat itu. Tetapi Presiden terlebih dahulu ingin mendengar pendapat dari Lauren. Lauren kemudian menjelaskan peristiwa di Rusia, serta pembakaran yang juga telah dilakukan. Hanya saja peristiwa serupa sekarang terjadi di Amerika, sehingga mungkin nanti akan terulang lagi. Sayang Presiden meragukan informasi yang Lauren dapat dari internet. Keesokan hari, Lauren pergi ke ruangan tempat orang-orang yang bangkit dikumpulkan. Ia mencoba berbicara pada seorang gadis yang sama sekali tidak memberikan respon. Namun ketika Lauren mengambil ponselnya yang berisi wallpaper tanaman merah, secara mengejutkan, gadis yang mendadak meraih tangannya ini sempat membuat Lauren ketakutan. Tapi ia menyadari tanaman itulah penyebabnya. Lauren lalu memberitahukan hal ini kepada Roger dan David. Menurut Lauren, salah seorang korban perlu dibawa ke tanaman tersebut untuk melihat reaksinya. Namun Roger menolak, lantaran mereka belum mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh orang seperti zombie itu. Sesaat berselang David menyadari bahwa semua korban bangkit menghadap ke satu arah, yaitu ke kota Badger. Selanjutnya mereka melihat berita yang menyiarkan tentang penemuan tanaman aneh besar yang terus tumbuh di lokasi jatuhnya meteorit. Hanya saja mereka tidak diizinkan mendekat karena kota Badger telah ditutup akibat gas beracun. Dengan penemuan ini, maka apa yang awalnya diduga sebagai meteorit sekarang dikonfirmasi sebagai benih tanaman. Alhasil Lauren dan David diizinkan untuk membawa robot bersama mereka ke lokasi. Sampai di sana, mereka begitu terpukau melihat tanaman yang sangat besar. Robot lantas didudukan menghadap ke tanaman raksasa tersebut. Cukup lama menunggu, robot tetap tidak menunjukkan reaksi apa-apa. Sampai suatu ketika, dia secara perlahan mulai bergerak. Dengan matanya yang biru, robot tampak heran menatap tangannya sendiri, serta salju yang ada di bawah kakinya. Yang lebih mengejutkan, robot mengucapkan kalimat, ia tak dapat kembali bersama mereka karena tidak akan dapat bertahan hidup di lingkungan bumi. Setelah peristiwa ini, Lauren diminta untuk membuat konferensi pers. Lauren melaporkan kalau tanaman raksasa tersebut menghasilkan lingkungan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup orang yang dibangkitkan. Tetapi efek sebaliknya akan terjadi pada manusia yang berada di sekitar tanaman itu. Sama seperti tanaman di bumi yang menghasilkan oksigen bagi manusia. Lauren menduga tanaman itu tiba di bumi melalui lubang cacing. Sayang pernyataan Lauren justru disambut oleh berbagai pertanyaan dari media yang meragukannya akibat mengetahui Lauren adalah seorang pecandu alkohol dan obat-obatan. Selang beberapa waktu di rumah, Lauren dikunjungi oleh sang ayah. Walaupun tampak tidak senang dengan kedatangan ayahnya, Lauren tetap mengizinkan dia masuk. Ayahnya mencoba membuat percakapan dengan mengingat bagaimana pada ulang tahun ke-8 Lauren meminta lab science, sehingga mereka mengizinkannya menggunakan sebuah gudang tua. Namun obsesinya terhadap luar angkasa menjadi tak terkendali, sehingga membuat ibunya khawatir. Sayang meski sang ayah menyatakan sangat merindukannya, Lauren hanya mengabaikannya. Beberapa waktu berlalu, Roger kembali memanggil Lauren. Ia memberitahu bahwa robot menolak berbicara kecuali kepada Lauren. Dia berpendapat robot menemukan teman di dalam diri Lauren. Roger juga telah menyiapkan daftar pertanyaan dan memintanya untuk mencari tahu makhluk apa yang ada di dalam robot, dari mana mereka berasal, dan mengapa mereka datang. Begitu Lauren bertemu dengannya, robot menjelaskan bahwa rumah mereka tak lagi layak huni bagi spesies mereka. Oleh sebab itu mereka mencari rumah baru dan menemukan bumi berdasarkan koordinat yang diterima dari manusia.
yang menyebut dirinya sebagai Supernova 94. Dari Supernova juga, mereka mengetahui kekuatan dan kelemahan manusia. Robert kemudian meminta militer pergi, tapi Lauren berkata, mereka akan segera menghancurkan tanaman itu karena telah merusak bumi. Hanya saja Robert menjelaskan, manusia tidak akan dapat menghentikan mereka, karena mereka datang dari tempat yang tak bersahabat, dan mereka tidak datang dengan damai. Sejurus kemudian Robert mulai mempengaruhi seorang ilmuwan. Ilmuwan itu akhirnya kehilangan kendali dan membuka resleting pakaian pelindungnya, sehingga personel militer bergegas menahannya. Alih-alih berhenti, pria itu malah menarik selang oksigen dari masker seorang tentara. Akibat hal ini prajurit yang kehabisan oksigen tersebut pun berakhir. Tidak sampai di situ, Robert juga mempengaruhi para tentara yang berniat menghabisinya. Lalu secara serentak mereka mengalami sakit kepala dan menjadi gila. Dari situ, para tentara itu saling menembak satu dengan yang lain. Di tengah kekacauan, tentara yang tersisa dengan sekuat tenaga menyeret Lauren pergi. Tak lama setelah kejadian itu, 2 buah jet tempur dikirim untuk memusnahkan tanaman yang dimaksud. Namun ketika misil dilepaskan tanpa diduga, ternyata sebuah perisai muncul menutupi tanaman dan tidak dapat ditembus oleh misil. Setelah peristiwa tersebut, berita melaporkan bahwa FBI sedang mencari seseorang dengan username Supernova 94 yang diduga bertanggung jawab atas ekspansi. Kejadian-kejadian aneh juga mulai terjadi di seluruh dunia, seperti suara aneh yang datang tak dari mana. Di tempat lain, kabut misterius tiba-tiba muncul dan menghabisi manusia di sekitarnya. Darurat militer diberlakukan pada banyak negara, sayuran membusuk dan bumi sering bergetar. Orang-orang di berbagai tempat pun berkumpul untuk berdoa. Sementara itu Lauren memutuskan pergi ke rumah ayahnya. Namun sebelum itu, dia mendekati gudang yang dulu merupakan lab sains hadiah ulang tahunnya. Hanya saja setelah mengunjungi labnya, Lauren langsung pergi tanpa menemui sang ayah. Dalam benaknya Lauren bertanya-tanya, siapa dan apa dia sebenarnya. Ia merasa terjebak di dalam tubuhnya sendiri dan sangat ingin keluar. Lauren yakin dunia akan segera berakhir, tapi entah mengapa dia justru merasa lega karena seakan dibebaskan dari kesengsaraan. Dia kembali mendatangi tanaman misterius untuk menemukan kebenaran. Di sana ada Robert yang masih berdiri mematung menghadap ke tanaman. Selang beberapa saat, Lauren merasakan getaran di bawah kakinya. Ketika mendekatkan telinga ke tanah, Lauren mendengar dengungan yang kuat dari dalam tanah. Robert berkata waktunya telah tiba, kehidupan baru sedang tumbuh. Dan semua itu terjadi berkat Lauren. Tatkala Robert menyentuh tangannya, maka bersamaan dengan itu pula Lauren teringat akan masa kecilnya. Kala itu sang ayah mengajak Lauren ke pangkalan rahasia. Ternyata pangkalan yang ia maksudkan adalah Area 51. Ayahnya meninggalkan Lauren untuk menunggu di koridor. Merasa bosan, maka Lauren memutuskan untuk menjelajahi bangunan. Dan tidak sengaja mendengar percakapan ayahnya tentang makhluk asing yang mencoba menanam sesuatu di bumi. Menurutnya makhluk itu sangat kuat, bermusuhan dengan manusia, dan sangat cerdas, serta memiliki pesawat dengan senjata canggih. Tapi berkat atmosfer bumi, makhluk itu bisa dikalahkan. Lauren menemukan tabung berisi makhluk aneh. Saat ia mengulurkan tangannya ke kaca, tiba-tiba makhluk yang juga mengulurkan tangan dari balik kaca ternyata berhasil mengubah DNA Lauren. Dalam sekejap mata Lauren menjadi hitam sebelum dibangunkan oleh petugas yang mengembalikannya kepada sang ayah. Sejak hari itu hal-hal aneh mulai terjadi pada Lauren. Ia berhasil menggambar desain kapal antar bintang yang sangat rumit dan menulis formula yang tidak dapat difahami. Orang tuanya bahkan dipanggil ke sekolah. Akibat Lauren dilaporkan sering menyebut dirinya sebagai alien yang ingin pulang. Suatu hari Lauren mengutak-atik pemancar yang dia buat dan berhasil menghubungi planet lain menggunakan username Supernova 94. Hal yang dilakukan oleh Lauren menyebabkan orang tuanya khawatir, sehingga melarang dia memasuki lab. Akibatnya Lauren menjadi kesal dengan menghancurkan semua mainannya dan kembali menggambar di dinding.
Lauren bahkan dapat meramal kematian ibunya yang memang benar-benar terjadi. Setelah peristiwa itu, sang ayah menemukan bentuk baru DNA misterius di dalam sel darah Lauren. Menurutnya, Lauren berubah menjadi sesuatu selain manusia. Ingatan tersebut menyebabkan Lauren tertangis. Tetapi Robert langsung membuka maskernya dan menyambut dia pulang. Sementara itu, benda-benda misterius berbentuk telur mulai muncul di seluruh dunia. Tak lama setelahnya, telur-telur itu pun meledak, menyebarkan asap hitam yang memusnahkan semua kehidupan di sekitar mereka. Akibat asap hitam yang menyebar, maka bumi tidak dapat lagi dihuni oleh umat manusia atau semua jenis spesies di bumi. Evolusi spesies baru telah dimulai. Sementara bagi Lauren, perjalanannya telah berakhir karena dia berada di tempat seharusnya dia berada. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.